3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah tayangan tentang dinosaurus. Benarkah dinosaurus itu pernah ada dan tercatat dalam Alkitab? Penemuan awal fosil besar yang tidak kenal seringkali disalahartikan dan dikaitkan dengan legenda naga atau makhluk mitos lainnya. Namun, pada abad yang ke-19, seiring dengan bertambah banyaknya penemuan fosil-fosil ini di berbagai penjuru dunia, para ilmuwan mulai membentuk pemahaman yang lebih terang dan lebih jelas mengenai makhluk-makhluk ini. Adanya indikasi dari fosil-fosil ini tentang keberadaan berbagai spesies yang memiliki ukuran dan berbentuk yang sangat bervariasi, mulai dari berbagai hewan besar yang herbivora sampai hewan besar yang bersifat karnivora. Bahkan hewan-hewan predator yang sangat mengerikan dan menakutkan semacam Tyrannosaurus Rex. Berdasarkan analisa fosil dan teknik penanggalan geologis, para ahli menyimpulkan bahwa dinosaurus menguasai bumi selama Mesozoikum yang berlangsung sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, di akhir periode Kapur, sebagian besar dinosaurus mengalami kepunahan dalam berbagai peristiwa massal yang disebut kepunahan Kapur Paleogen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh benturan asteroid besar yang memasuki atmosfer bumi hingga mengenai bumi dan sebagian besar hewan-hewan yang bersifat spesies ukuran besar. Penelitian mengenai dinosaurus terus mengalami kemajuan pesat. Penemuan terbaru dan teknologi canggih memungkinkan kita untuk mengerti lebih dalam tentang anatomi, perilaku, ekologi, dan evolusi mereka. Sejarah dinosaurus adalah narasi luar biasa mengenai kehidupan zaman dahulu di bumi yang tertulis dalam batuan dan diceritakan ulang oleh para peneliti. Saat kita hendak mendiskusikan dinosaurus dalam konteks Alkitab, penting untuk diperhatikan bahwa istilah dinosaurus tidak pernah secara langsung tercantum dalam teks Alkitab. Ini bisa dimengerti mengingat Alkitab ditulis ribuan tahun sebelum istilah itu muncul dan sebelum penemuan fosil dinosaurus dilakukan secara sistematis. Diskusi mengenai apakah Alkitab menyebut dinosaurus atau hewan purba lainnya telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan umat beriman, khususnya kaum Kristiani. Meskipun istilah dinosaurus tidak ada dalam Alkitab, karena kata ini baru muncul ada pada abad ke-19, banyak yang berspekulasi bahwa beberapa deskripsi hewan dalam Alkitab bisa jadi merujuk pada makhluk raksasa yang kita kenal disebut dinosaurus atau hewan purba lainnya. Alkitab secara tegas menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 20-25 menjelaskan penciptaan bermacam-macam makhluk hidup, baik yang ada di laut maupun yang di daratan. Ini mencakup makhluk hidup laut yang sangat besar, Kejadian pasal 1 ayat 21, dan hewan liar serta makhluk yang merayap di atas tanah. Tertuang di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 24-25. Dalam narasi penciptaan yang luas ini tidak tercatat atau tidak terdapat pembatasan mengenai jenis atau ukuran makhluk hidup yang diciptakan Allah, sehingga dinosaurus secara implisit dapat dianggap sebagai sebagian atau bagian dari ciptaannya.
Orang-orang yang meyakini bahwa umur bumi lebih tua daripada estimasi ilmiah biasanya berpendapat bahwa Alkitab tidak pernah mencantumkan keberadaan dinosaurus. Menurut pandangan mereka, dinosaurus telah punah jutaan tahun sebelum manusia pertama muncul di bumi. Orang-orang menyusun Alkitab tidak mungkin menyaksikan dinosaurus yang hidup. Orang-orang meyakini bahwa umur bumi lebih muda dari yang diperkirakan. Ilmu pengetahuan lebih cenderung berpandangan bahwa Alkitab mengisyaratkan keberadaan dinosaurus. Meskipun tidak pernah menyebutkan kata dinosaurus, Alkitab menggunakan istilah bahasa Ibrani yaitu tanin. Dalam Alkitab bahasa Inggris, tanin diterjemahkan dalam berbagai arti. Kadang sebagai monster laut, kadang sebagai ular. Yang paling sering diterjemahkan sebagai naga. Tanin sepertinya semacam reptil raksasa. Makhluk-makhluk ini tercatat hampir 30 kali dalam Perjanjian Lama. Tinggal di darat dan di perarian seperti lautan. Selain mencatat makhluk raksasa ini lebih dari 30 kali, di dalam Perjanjian Lama, Alkitab juga menyebutkan berbagai jenis makhluk yang berdasarkan sebutan dalam Alkitab, membuat beberapa sarjana yakin bahwa penulisnya mungkin berusaha menggambarkan dinosaurus. Behemoth dikenal sebagai yang terkuat di antara semua makhluk ciptaan Allah, sosok raksasa yang ekornya menyerupai pohon aras. Saudara bisa baca dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 15. Sejumlah ilmuwan berusaha mengidentifikasikan Behemoth sebagai gajah atau hipopotam. Yang lainnya menunjukkan bahwa gajah dan kuda Nil ini memiliki ekor yang sangat ramping dan tidak bisa disamakan dengan pohon aras. Dinosaurus seperti Brachiosaurus dan Diplodocus memiliki ekor besar yang mudah dibandingkan dengan pohon kedar. Hampir semua peradaban kuno memiliki gambar yang menunjukkan hewan reptil besar. Adanya temuan artefak ataupun tulisan-tulisan di dalam gua-gua kuno, patung-patung kecil yang ditemukan di Amerika Utara, menunjukkan kesamaan dengan ilustrasi kontemporer tentang dinosaurus. Lukisan pada dinding batu di Amerika Selatan menunjukkan sosok yang berkendaraan di atas makhluk mirip Diplodocus dan juga memperlihatkan gambar-gambar makhluk yang sangat mirip dinosaurus di zaman kontemporer sekarang ini. Mosaik Roma, gerabah Maya, dan dinding-dinding kota Babel mencerminkan kekaguman manusia terhadap makhluk-makhluk yang besar dengan bentuk variasi yang berbagai macam. Sebuah kekaguman melintasi batas geografi dan budaya. Fakta-fakta dalam narasi seperti yang ditulis oleh Marco Polo terjalin dengan cerita khayalan tentang makhluk-makhluk raksasa yang melindungi harta karun. Visi-visi era modern tetap berlangsung, meskipun seringkali disambut dengan skeptisme. Selain banyak bukti sejarah dan antropologis atau bersifat budaya bahwa manusia dan dinosaurus hidup berdampingan, terdapat pula bukti fisik lainnya seperti fosil. Jejak kaki manusia dan dinosaurus yang ditemukan di lokasi yang sama di Amerika Utara dan di Asia Tengah Barat. Jadi, apakah dinosaurus terdapat dalam Alkitab? Respon terkait hal ini sangatlah tidak sepakat. Ini tergantung pada cara Anda memahami bukti-bukti yang ada dan bagaimana Anda melihat dunia ini. Saya meyakini bahwa usia bumi masih muda dan bahwa manusia serta dinosaurus hidup pada waktu yang bersamaan. Saya meyakini bahwa dinosaurus punah tak lama setelah banjir bah akibat perubahan lingkungan yang ekstrim dan karena mereka diburu secara intensif oleh manusia hingga punah. Meskipun Alkitab tidak menyebut istilah dinosaurus, deskripsi makhluk-makhluk besar seperti Behemoth dan Leviathan
memungkinkan interpretasi bahwa hewan-hewan purba termasuk yang dikenal sebagai dinosaurus. Mungkin telah disebutkan, hal ini menunjukkan Allah Sang Pencipta memiliki daya cipta dan kekuatan yang tidak terbatas dalam menciptakan berbagai jenis makhluk, baik yang masih hidup hingga saat ini maupun yang sudah punah, dan sekarang hanya bisa kita temukan sisa-sisa dalam wujud fosil. Keberadaan dinosaurus menurut pandangan ini hanya merupakan salah satu fakta kebesaran dan variasi ciptaan Allah. Singkatnya, sejarah dinosaurus adalah ranah ilmu pengetahuan yang kaya akan bukti fosil dan penemuan ilmiah. Sementara diskusi dinosaurus dalam Alkitab lebih merupakan ranah interpretasi teologis dan filosofis. Kedua perspektif ini mungkin berbeda dalam pendekatannya, dapat merangsang pemikiran dan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di masa lalu. Baiklah saudara, tayangan ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita memiliki daya cipta yang luar biasa. Variasi setiap makhluk yang diciptakan membentuk sebuah pola pemikiran dalam hidup kita bahwa Allah adalah Allah yang tak tertandingi. Akibat masuknya dosa dalam kehidupan manusia, hewan-hewan yang begitu besar sudah tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dan ini merupakan hal yang sangat menakutkan untuk kelak di kemudian hari. Sehingga hewan-hewan ini pun dipunahkan Allah melalui sebuah banjir yang besar, dan efek dari adanya bencana alam yang Tuhan izinkan sehingga hewan ini mengalami punah, supaya di kemudian hari hewan ini tidak menjadi sebuah musuh yang menakutkan bagi manusia. Karena pada dasarnya Allah mencintai dan mengasihi makhluk ciptaannya, terutama manusia sebagai makhluk yang sempurna dari segala yang Tuhan Allah ciptakan. Puji nama Tuhan, demikianlah tayangan ini yang bisa saya bagikan bagi saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.